kami punya 4 barang atau dimensi dari kerawanan pemilu. Ada 4 dimensi dari kerawanan pemilu. Dimensi yang pertama adalah terkait dengan konteks sosial dan politik. Konteks sosial dan politik ini kami punya sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 subdimensinya. Yang pertama adalah keamanan lingkungan. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah gambar merah bawah, itu ada keamanan lingkungan, ada otoritas penyelenggara pemilu, ada otoritas penyelenggara negara, sampai ke relasi kuasa di tingkat lokal. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat, di sini ada 15 turunan. Jadi, kita turunkan dari konteks sosial politik, kemudian kita turunkan lagi ke subdimensi. Yang antara menyenangkan dengan menantang adalah tidak netralnya ASN itu menjadi indikator dominan untuk Pilkada tahun 2020 ini. Kami mencatat dari lebih 200 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada di Indonesia, itu tidak netralnya ASN itu muncul justru di 167 kabupaten kota. Di situ justru muncul di 106. Kita bisa lihat di angka 11. Ada yang namanya mobilisasi ASN untuk mendukung calon tertentu. Itu ada di angka 52. Jadi ada beberapa variabel-variabel yang kalau misalnya teman-teman dari pusat tadi mengidentifikasikan sebagai pilkada yang bermartabat, maka kami menggunakan konteks sosial politik sebagai salah satu dimensi dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini. Itu terkait dengan dimensi sosial politik. Kemudian ada dimensi pemilu yang bebas dan adil. Ini lebih ke teknis penyelenggaraan pilkada, Bapak dan Ibu sekalian, sampai ke yang sifatnya sangat amat teknis. Contoh misalkan di angka 15 keterlambatan distribusi logistik karena cuaca, geografi, atau teknis. Jadi ini ada indikator-indikator tapi terkait dengan dimensi dari pemilu yang bebas dan adil. Subdimensinya apa? Ada hak pilih, ada pelaksanaan kampanye, ada pelaksanaan pemungutan, sampai ke adjudikasi dan pengawasan pemilu. Jadi ada variabel-variabel yang kami gunakan ketika bicara kerawanan pemilu. Yang ketiga adalah bicara tentang kontestasi. Itu ada hak politik, subdimensinya ya, ada hak politik, kemudian proses pencalonan sampai ke kampanye calon. Nah, di sini kami mencoba untuk mengidentifikasi sampai dengan ke praktek politik uang, kemudian konflik, sampai ke hal-hal yang sifatnya penggunaan fasilitas negara dalam kampanye yang dari kacamata awam saya sesungguhnya bisa diidentifikasi sebagai bagian dari perilaku tidak bermartabat di situ. Namun ini, maka yang paling banyak justru di pemasangan alat peraga, tapi bukan berarti indikator yang lain bisa kita abaikan. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, adalah terkait dengan partisipasi. Di sini ada kurang lebih ada 3 subdimensi dari partisipasi pemilih, partisipasi partai politik sampai ke partisipasi publik itu. Nah, kemudian saya akan ini teman-teman, jadi kalau dilihat dari 19 kabupaten kota di Jawa Timur, maka yang paling rawan kami identifikasi ada di Kabupaten Mojokerto. Kami identifikasi dari Kabupaten Mojokerto, kemudian Kabupaten Lamongan, Kediri, Malang, dan Jember. Jadi itu adalah 5 kabupaten kota dengan indeks kerawanan pilkada tahun 2020 tertinggi untuk Provinsi Jawa Timur. Kami membayangkan yang paling relatif stabil adalah di kota Blitar, karena dia indeks kerawanannya paling rendah. Kalau teman-teman lihat tabel yang di bawah ini, maka dia adalah indeks kerawanan untuk masing-masing kabupaten kota terhadap masing-masing dimensi. Di situ. Itu. Kemudian, nah sekarang kita akan coba masuk ke bagian netralitas
aparatur sipil negara. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah dasar hukum yang kami pakai ketika bicara tentang netralitas ASN. Dasar hukum in general, secara umum, itu kita pakai Undang-Undang 5 tahun 2014. Itu terkait dengan netralitas ASN-nya. Tapi netralitas ASN itu tidak, kenapa dia terkait dengan pilkada? Karena dia juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Itu kemudian turun lagi menjadi PP nomor 53 dan Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 yang membuat kami di pengawas pemilu itu memiliki tugas, wewenang, bahkan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Nah, bagaimana dengan angkanya? Tadi Mas Edi sebenarnya sudah memaparkan terkait dengan angka yang dimiliki in general secara nasional di Indonesia. Nah, untuk Jawa Timur sampai saat ini kami menemukan sampai saat ini sejak Juni kemarin ada 16 ASN yang kami duga melakukan pelanggaran netralitas. Nah, dari 16 dugaan itu, teman-teman, 14 diantaranya itu berasal dari hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu. Jadi hasil temuan. Jadi hasil pengawasan itu outputnya adalah temuan. Kemudian sampai saat ini sudah ada 9 yang diberikan sanksi dan ada 1 ASN yang kemudian dihentikan oleh KASN karena tidak melanggar netralitas. Jadi kami di Bawaslu ataupun teman-teman di KASN mencoba untuk netral. Dalam artian kalau memang dia diduga melanggar, maka kami akan berikan sanksi. Teman-teman KASN akan berikan sanksi. Tapi kalau dia kemudian ternyata tidak terbukti, maka dia akan kasusnya akan dihentikan. Nah, yang 3 slide terakhir, ini adalah tren, teman-teman sekalian. Bentuk pelanggaran ASN, netralitas ASN yang dilakukan oleh para ASN. Nah, paling banyak itu ada di pemberian dukungan melalui media sosial. Itu melalui apa? Like, share, dan komen. Jadi kalau kita para YouTuber, saya nggak termasuk YouTuber ya. Saya Zoomer, karena pakainya Zoom, bukan pakai YouTube. Kalau teman-teman vloggers, YouTuber itu mereka akan bilang jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Nah, hal itu yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman dari ASN. Nah, itu yang menurut kami sangat mengkhawatirkan karena bisa jadi teman-teman tidak sadar kalau jari bisa punya konsekuensi sebegitu signifikannya. Kemudian modus yang kedua adalah melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik. Bahwa teman-teman ASN punya hak politik untuk dicalonkan, iya. Tapi sepanjang dia berstatus sebagai ASN, maka netralitasnya yang harus diutamakan. Sehingga prosesnya yang harus dilakukan adalah partai politik yang melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan dan bukan yang bersangkutan melakukan pendekatan kepada partai politik. Atau misalkan melakukan sosialisasi melalui APK, atau menghadiri kegiatan silaturahmi dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat ini di tren pelanggaran netralitas. Nah, bagi kami teman-teman, kenapa ASN harus netral? Setidak-tidaknya ada 6. Dari menjamin profesionalitas, pelayanan publik, sampai yang terakhir adalah agar birokrasi tetap terkontrol di situ. Dan yang terakhir adalah dampaknya kalau ASN tidak netral itu sampai ke munculnya diskriminasi dalam pelayanan atau untuk mencegah. Kenapa ASN itu harus netral? Ya karena ini kami tidak ingin kelima hal ini muncul di daerah-daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada. Dan yang terakhir teman-teman, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, luar biasa materinya. Terima kasih Bapak Purnomo. Langsung saja lanjut. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Lanjut ya ke materi kajian yang kedua. Saya persilahkan kepada Bapak David Krishna Alka. Bapak David, bisa dengar suara saya? Ya.
Silahkan Bapak untuk memaparkan materinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya jelas? Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pusat UMS, Pusat UM Surabaya. Nanti UMS dikira Muhammadiyah Surakarta. Kepada PWPM Jatim, Sekjen dan Ketum, seluruh jajaran pengurus, salam kenal dan salam kebaikan. Saya diminta oleh Direktur ya, Pak Mas Satria, untuk lebih banyak untuk refleksi sebenarnya. Tidak secara, karena Mas Purnomo sudah secara detail menjelaskan dalam konteks peraturan, juga konteks kekinian tentang tema kita hari ini. Nah, saya sebenarnya dulu pernah nulis terkait tentang, karena di Marik Institute dan di berbagai forum saya lebih konsen ke soal-soal sosial, keagamaan dan kultur ya. Nah, saya coba untuk mengelaborasi tentang kultur birokrasi kita, terkait juga nanti mungkin dengan pilkada. Kalau teman-teman baca mungkin beberapa referensi tentang sejarah birokrasi sendiri, memang kulturnya pengaruh politik begitu dominan sebenarnya. Mungkin kita bisa baca, saya tadi baca sedikit ada bagian di bukunya Okham ini, ada tentang sejarah birokrasi di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa baca bagaimana sejak zaman kerajaan sampai zaman VOC, kemudian Orde Baru dan juga reformasi ya. Kemudian juga ada buku lain mungkin Browner itu tentang Martin Abreu. Saya terpaksa melihat-lihat buku apa yang saya pernah beli yang terkait dengan birokrasi. Lalu saya buka-buka karena saya sudah lama tidak menulis tentang politik dan soal-soal kekuasaan ya. Buku ini juga detail, menarik sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, di bukunya Martin Abreu ini. Nah, ini detail sekali tentang sejarah birokrasi dari zaman Yunani sampai konteks kekinian, kaitannya dengan politik kekuasaan, bentuk-bentuk birokrasi dan segala macam. Nah, kembali ke tema soal birokrasi yang di Indonesia kekinian ya. Hiruk pikuk menjelang pilkada seyogyanya disertai dengan konsep sebelum soal netralitas birokrasi itu, kita juga perlu melihat tawaran apa yang para calon kampanyekan untuk konsep dan praksis birokrasi ketika mereka kampanye. Itu penting karena akan mempengaruhi bagaimana birokrasi daerah itu ke depan. Kenapa itu terjadi tidak netralnya birokrat di daerah misalnya, itu karena tidak ada konsep dan yang matang tentang birokrasi yang digelunturkan oleh para calon kandidat. Itu mungkin salah satu poin penting ya secara gagasan, politik gagasannya. Karena birokrasi berhubungan erat dengan kebutuhan publik, sosial dan ekonomi. Begitu banyak pengalaman kesulitan yang dialami warga ketika berhadapan dengan para birokrat ini. Misalnya ketika kita mengurus KTP, mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kita sebagai warga negara, seringkali lelet dan tidak susah. Terutama ketika zaman-zaman sebelum reformasi atau sebelum adanya pembaruan reformasi birokrasi, ASN terasa sangat lambat dan lalai ketika mengurus warga. Misalnya untuk apa cepat-cepat, kalau bisa diperlambat karena lebih banyak uang yang didapat kalau diperlambat. Nah, misalnya seperti itu, misalnya ada kalimat-kalimat seperti itu yang kadang sering kita dengar. Nah, ucapan dan tindakan yang seperti itu tadi, yang untuk apa cepat-cepat diperlambat, itu menjadi kultur birokrasi kita sampai sekarang. Karena masyarakat kecil terutama masyarakat bawah untuk mengurus administrasi kependudukannya
Dia tidak punya cantolan di sana, misal di kantor lurah atau kantor apa, tidak punya uang untuk memberikan jalan tol untuk buka izin usaha atau segala macam. Nah, itu juga menjadi kultur kita mungkin sampai hari ini. Kemudian ada juga daki birokrasi yang berbelit-belit, penuh ketidakpastian, mahal dan bermalas-malasan. Itu juga terkadang masih ada sampai sekarang, dan para calon kandidat pilkada kepala daerah perlu sekali membenahi persoalan ini sebelum mereka dikatakan netral atau tidak. Karena persoalannya dari awal kita tidak mengawasi para calon pemimpin kepala daerah ini seperti apa programnya tentang birokrasi, bagaimana mereka punya visi misi tentang birokrasi di daerah itu sendiri. Nah, itu misalnya termasuk di negara ya, di elit pemerintahan yang lebih luas seperti di negara, tidak di daerah. Kemudian ya, secara umum pemerintah bertanggung jawab secara moral dan konstitusional atas tindakan-tindakan yang membuat susah rakyatnya, terutama pelayanan itu tadi, karena sumpah jabatan dan moto ASN itu adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Jadi mereka harus total mengabdi untuk warga, jadi tidak untuk kekuasaan. Walaupun kultur awalnya kalau saya baca-baca itu ya memang mereka ini pamong praja atau para birokrat itu mengabdinya untuk atasannya sebenarnya. Kemudian beberapa catatan lain, mungkin Mukhtar Lubis pernah mengatakan bahwa sudah lama mengeluhkan tentang budaya birokrasi yang ditandai oleh hierarki yang amat kuat, tunduk pada penguasa, setia dan merasa berutang budi pada patron atau bos, cenderung menyetujui sesuatu untuk menghindarkan kontroversi, dan senantiasa menyembunyikan perasaan di balik senyuman. Nah, jadi analoginya Mukhtar Lubis ini sungguh menarik. Teman-teman mungkin bisa searching di Google, ada tulisan saya di Suara Karya dan di Jurnal Indonesian Institute tentang kultur birokrasi ini. Saya hanya mengantarkan saja dan mengingatkan kembali kita soal apa prinsip utama seorang ASN atau birokrasi itu. Kemudian berkaitan dengan misalnya, saya persingkat, ada buku menarik tentang Indonesia Negara Pegawai, Brower itu. Nah, dia pernah cerita bahwa cerita nggak anekdot ya, ada cerita menariknya ketika seorang pegawai bertanya kepada atasannya. Ketika di ruang kerja, pegawai ini bertanya, "Pak, apakah surat itu dapat dibuang?" Surat yang di meja bosnya itu. "Ya, dapat. Tetapi sebelum dibuang, buatlah dulu suatu tembusan dari surat itu." Jadi berangkat dari kisah itu, kultur pejabat dan pegawai yang memerlukan organisasi pemerintahan yang ditata dengan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Bukan malah pejabat pemerintahan yang kerjanya sekedar menggoyahkan kaki di bawah meja atau main tunjuk dan perintah begitu begini saja. Ya, itu mungkin banyak problem tentang birokrasi itu sendiri sebenarnya ya. Nah, apalagi ya? Catatan lain terkait kekinian adalah kasus ketidaknetralan ASN dalam pilkada, terutama masuki tahapan pencalonan. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Purnomo ya, cukup banyak. Mungkin nanti saya akan mengulang-ulang sedikit saja. Ketika pencalonan dan masa kampanye selalu marak terjadi. ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara dan dapat mengalahkan soliditas partai politik. Nah, mungkin ada pengalaman beberapa daerah yang seperti ini. Karena solidnya ASN mendukung incumbent misalnya, meruntuhkan soliditas yang ada di partai politik. Mungkin ada kasus seperti itu. Kemudian apa lagi? Kenapa ASN tidak netral? Pertama mungkin adanya tekanan struktural. Karena atasannya adalah kepala daerah incumbent. Jadi reformasi birokrasi belum maksimal. Kemudiannya ada kekhawatiran terhadap mutasi jabatan atau mandeknya jenjang karir apabila tidak ikut mendukung petahana. Ini sering
sering banget itu ya. Terus tukar jasa berkaitan dengan posisi atau jabatan aparatus sipil, misalnya naik direksi seperti itu misalnya. Kemudian adanya hubungan kekerabatan, hubungan kedaerahan antara oknum ASN dengan calon kepala daerah. Nah, ya ini soal apa? Karena kampungnya sama-sama dari Mojokerto, terus apa? Karena Mojokerto paling banyak ya netralitas misalnya. Kemudian kepentingan pragmatis ekonomi, bisnis, pribadi, kelompok untuk mengakses proyek-proyek daerah. Itu juga yang menjadi kenapa salah satu alasan ASN tidak bisa potensi untuk tidak netral. Kemudian juga kultur feodal, punya kebanggaan sosial jika bisa dekat dan mengakses langsung kepala daerah. Seperti kata Mukhtar Lubis tadi, mentalitas ABS, asal babak senang. Kemudian yang paling mutakhir terkait dengan hegemoni politik identitas dan polarisasi politik yang membelah membuat ketidaknetralan ASN semakin memburuk. Itu mungkin menjadi bahan refleksi kita bersama. Kemudian tadi juga disebutkan oleh Mas Purnomo tentang like, subscribe. Nah, itu juga terkait dengan rendahnya digital literasi di kalangan ASN. Mereka juga kurang baca, kurang dialog soal-soal demokrasi, soal-soal bagaimana menjaga kewarasan sebagai pelayan publik. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin secara keseluruhan memang demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemunduran ya. Dan jangan sampai banyaknya kasus tidak netralnya ASN ini dalam Pilkada 2020 ini menambah turunnya demokrasi kita. Mungkin itu saja pengantar mungkin. Nah, selebihnya kita diskusi. Terima kasih Mbak Moderator. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak David Krishna Alka atas pemaparannya yang luar biasa. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan peserta kajian, kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau ada yang perlu didiskusikan, selamat untuk mengangkat tangan, mengeklik tombol angkat tangan di layar Zoom-nya masing-masing. Baik, ada yang bertanya? Rekan-rekan sekalian? Kodar ya, Pak Kodar Resen. Oh. Mau Didik. Silahkan. Itu, Mas Kodar. Silahkan. Itu unmute-nya. Mas Kodar. Oke. Oh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vela dan Bung Redaktor Mbak Vela. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Purnomo, Pak David. Ada hal yang ingin saya diskusikan tentang netralitas ASN, terutama berita yang barusan saja muncul di kota Surabaya, bahwa ada salah satu ASN yang akhirnya mendapatkan rekom dari partai penguasa di Surabaya. Ini menjadi hal yang ironi melihat aturan ASN tidak boleh harus netral, tidak boleh berpihak. Dalam artian begini, dengan ditunjuknya salah satu ASN menjadi bakal calon wali kota, ini kan mempunyai akibat banyak teman-teman ASN dari yang bersangkutan sangat mungkin untuk tidak netral nantinya pada waktu kontestasi. Ditambah lagi ada aturan panitia pengawas ataupun Bawaslu beserta jajaran itu tidak bisa menindak selama yang bersangkutan belum dinyatakan sebagai calon.
Lah, satu ASN ini kan hari ini sudah direkom oleh salah satu partai besar di Surabaya. Sedangkan penetapan calon masih nanti di tanggal 25 atau 26 September. Ini ada sekian hari yang belum yang bersangkutan belum dinyatakan sebagai calon. Inilah celah bagaimana yang bersangkutan bisa memanfaatkan status ASN-nya, memanfaatkan lingkungannya sesama ASN untuk meningkatkan elektabilitas atau meningkatkan ketenarannya di muka masyarakat. Yang ingin saya diskusikan dengan terutama Bapak Bawaslu Jawa Timur adalah kira-kira apa yang bisa dilaksanakan Bawaslu terutama beserta jajarannya sampai dengan di tingkat kelurahan agar bisa minimal membatasi ASN ini benar-benar untuk tidak memihak, terutama contoh kasus di Surabaya ini. Yang kita tahu bahkan beliau seolah-olah tidak pernah punya keinginan untuk mendaftar, tapi tiba-tiba hari ini mendapatkan rekom. Nah, ini kan menjadi hal yang menurut saya unik. Dan akibatnya memang sangat mungkin ASN-ASN di pemerintah kota Surabaya akan mendukung beliau atau kecenderungan berpihak pada pihak beliaunya ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bawaslu dan jajarannya, begitu Pak Purnomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Purnomo langsung bisa ditanggapi, Pak. Siap, apa sih nggak buat Mbak moderator ini kan? Ya, jadi Mas Kodar, terima kasih sudah sudah diingatkan. Jadi yang satu hal yang pasti kami punya kewenangan untuk melakukan pencegahan, kewenangan untuk melakukan pengawasan, kewenangan untuk melakukan penindakan, sampai ke kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, hal-hal yang kami lakukan yang pertama adalah melakukan pencegahan. Jadi kami, teman-teman kami di kabupaten kota yang saat ini sedang menyelenggarakan pilkada, selalu kami ingatkan untuk mengingatkan kepada teman-teman ASN agar tetap bersikap netral, Kami juga informasikan kepada mereka hal-hal apa saja sih yang sesungguhnya bisa diidentifikasi sebagai sebuah perbuatan tidak netral. Nah, kami informasikan. Jadi kami juga pada posisi yang tidak mau serta-merta langsung menghukum orang, mau serta-merta nyegat di perempatan kemudian ngasih surat tilang gitu kan. Jadi kami pakai pendekatan yang pertama pencegahan terkait dengan itu tadi apa yang tidak boleh atau sebaiknya jangan dilakukan oleh teman-teman di ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melakukan pengawasan. Dalam artian pengawasan, kami punya sampai saat ini itu jajaran di hampir semua kelurahan dan desa. Jadi mereka menjadi semacam radar kami bila mana memang ada aktivitas ASN yang patut diduga tidak netral. Itu yang kedua, Mas Kodar. Yang ketiga adalah terkait dengan penindakan. Penindakan ini salah satu hulunya itu adalah hulu itu barang masuk atau barang keluar ya. Pokoknya salah satu barang masuknya itu adalah penerimaan laporan. Jadi kami teman-teman di kabupaten kota pada posisi yang membuka pintu selebar-lebarnya bila mana ada informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami. Untuk kemudian kami itu tadi laporan dari masyarakat dan temuan dari hasil pengawasan akan kemudian kami tangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada akhirnya kalau memang terbukti akan kami rekomendasikan kepada teman-teman di Komisi Aparatur Sipil Negara yang jika memang terbukti maka akan diberikan sanksi. Itu mungkin beberapa hal yang kami lakukan. Nah, yang kami ingin berikan titik tekan adalah kalau jenengan lihat di PowerPoint kami tadi, dari 16 dugaan pelanggaran yang terjadi, 14 itu justru berasal dari hasil pengawasan kami. 14 diantaranya justru muncul dari hasil pengawasan kami. Nah, kami berharap
bisa membantu kami kalau menemukan misalkan menemukan barang tersebut atau dugaan terhadap pelanggaran netralitas ASN, monggo dilaporkan kepada teman-teman jajaran kami di tingkat kabupaten kota, sehingga pada akhirnya nanti bisa kami tangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu Mas Kodar, Mbak Vela, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Kodar? Oh, sudah siap. Untuk kepada Mas Majid tadi mengangkat tangan ya. Silakan Mas Majid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vela, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan begini. Ini kan bagian dari optimisme kita mengawal demokrasi yang bermartabat. Dan ketika adanya kajian ini, tentu sebenarnya ada pesimisme dan ditambah dengan temuan-temuan bahwa ASN dengan data yang tadi ya disinyalir tidak, dan bahkan ya pesimis sebenarnya, ada netral begitu. Kalau saya sering mendiskusikan, karena memang jujur saja di kami justru kita itu sering rapat dengan ASN, rapat, tapi kan mereka di luar dari itu. Ketika dalam tahapan-tahapan ini justru yang paling santer memang ASN. Karena mereka dianggap memiliki power di dalam, memiliki variabel dan sebagainya. Nah, saya tidak mau bertanya atau menyatakan sesuatu, tapi fakta yang terjadi di situ. Nah, masalahnya sekarang, ukuran netral itu yang seperti apa begitu. Kalau saya tadi melihat dari 14 yang temuan dari Bawaslu itu, hanya soal like, share, komen, itu sudah dianggap tidak netral. Diperkuat dengan Mas Krisna tadi bahwa itu bagian dari kurangnya literasi digital dan sebagainya. Tentu ini perlu ada ketegasan dari penyelenggara, dari penegak. Ini seperti apa ukuran kita nanti, misalkan tentu masyarakat seperti kami, khususnya di partai politik, paling tidak itu kan ada kehati-hatian dan mengantisipasi sejak awal. Ya ukuran secara normatif dan sebagainya. Kalau secara undang-undang dan sebagainya tadi sudah papas secara cukup jelas. Cuman masalahnya nanti ukuran yang seperti apa yang dianggap melanggar dan sebagainya begitu. Saya pikir itu hanya untuk dipertegas kembali lah oleh Bawaslu yang terhormat dan Mas Krisna. Terima kasih. Itu Mbak Bella. Oke. Terima kasih. Ke Bapak Purnomo atau Mas David Krisna bisa Ya, langsung menanggapi. Nggih, Bapak dulu. Nggih, Bapak silahkan. Bapak Purnomo. Siap. Jadi kalau kami memang patokannya adalah peraturan perundang-undangan, Mas. Jadi kalau jujur saja kita harus mengakui bahwa peraturan perundang-undangan kita mengaturnya terlalu general terhadap apa yang dianggap atau diidentifikasi sebagai sebuah perbuatan yang tidak netral. Nah, akhirnya kami di Bawaslu yang buat teman-teman yang belajar hukum akan mengenal yang namanya presiden atau jurisprudensi, presiden. Karena dia bukan putusan pengadilan. Nah, kalau di barang yang saya tunjukkan tadi terkait dengan tren pelanggaran netralitas, maka kita akan melihat barang bentuk-bentuk apa saja yang bisa diidentifikasi sebagai sebuah pelanggaran netralitas. Nah, contoh misalkan, mungkin memang terkesan simpel, tapi ketika ada ASN yang kemudian dia melike postingan dari pasangan calon, itu maka kami akan langsung identifikasi sebagai bentuk pelanggaran netralitas. Atau misalkan sampai kalau kami mengidentifikasi ada ASN yang mendampingi bakal pasangan calon melakukan pendaftaran dan fit and proper test di partai politik, itu akan kami langsung identifikasi sebagai sebuah bentuk pelanggaran netralitas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 setidak-tidaknya sudah ada 11 bentuk pelanggaran netralitas yang kami gunakan sebagai indikator dalam menangani dugaan
pelanggaran tersebut. Nah, ini pada akhirnya cukup, bagi kami memang cukup kurang banyak, iya, tapi kalau banyak, terlalu banyak, malah kami nanti khawatirnya malah abuse of power. Nah, itu yang kami juga coba hindari. Sehingga dengan menggunakan indikator-indikator yang ada, kemudian ditambah dengan presiden yang ada, itu yang kami jadikan pedoman untuk menilai apakah seseorang itu sudah melanggar netralitas atau belum. Gitu, Mbak Vela. Oke, terima kasih Bapak. Ini ada penanya lagi, Mas Samsul Arifin. Silahkan. Terima kasih Mbak Vela. Ya. Begini, hal yang ingin saya sampaikan itu pertama terkait ini ya, jual beli pengaruh atau trading of influence itu, karena saya merasa itu menjadi salah satu faktor utama kenapa ASN itu bisa menjadi tidak netral seperti itu. Terus yang ingin saya tanyakan itu pertama mungkin mekanismenya kepada Bawaslu, apa cukup cuma diidentifikasi, terus kan katanya tadi diidentifikasi ya, kalau semisal ASN ketahuan nge-lag atau nge-share suatu video yang ada unsur kampanye, terus nanti diidentifikasi. Nah, itu apa cukup sampai di situ apa gimana seperti itu? Terus tolak ukurnya atau mungkin apa ya, standarnya ASN ini bisa dikatakan tidak netral seperti itu. Terus yang ingin saya tanyakan juga, apa mungkin nanti Bawaslu itu terlibat proaktif atau terlibat langsung terhadap dugaan-dugaan itu meskipun tanpa ada laporan seperti itu, meskipun tanpa ada laporan dari masyarakat seperti itu. Terima kasih, itu aja yang ingin saya sampaikan. Baik. Mas Radius. Ya, silakan. Halo? Iya, langsung disambung ya? Ya, silakan. Oke. Terima kasih Mbak Vela. Selamat sore Mas David, Mas Pur. Ada beberapa hal yang paling enggak ini menjadi diskusi kami di BPM dan teman-teman pusat yang saya kira ada kaitannya dengan diskusi kita beberapa minggu yang lalu, kaitannya dengan konteks budaya begitu. Mas David tadi ada ulasan yang menurut saya menarik, Mas, kaitannya dengan kultur feodalisme begitu. Katakan dalam konteks Jawa begitu. Bagaimana feodalisme Jawa itu ketika kita kaitkan dengan mentalitas birokrasi kita hari ini, ternyata juga nggak terlalu ada benih-benih, saya nggak tahu, saya juga nggak mau terlalu mensimplify bahwa ada keterkaitan budaya. Katakan ketika kita lacak dalam konteks Jawa era kolonial dulu begitu, bagaimana perilaku priayi yang terus lebih cenderung dilayani daripada melayani begitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat mekanisme, saya kira demokratisasi atau demokrasi yang egaliter itu berusaha untuk menegasikan itu, bahwa praktek-praktek feodalisme Jawa itu sudah dirubah dengan good governance, dari tata kelola yang baik, tata kelola yang transparan dan macam-macam gitu. Terbukti dengan sekarang jadi ASN contohnya. Jadi ASN itu kan ada syarat-syaratnya, lulusan apa dan macam-macam, dibuka celah terbuka dan macam-macam. Tapi tetap saja persoalannya kok kita seolah-olah tidak bisa lepas kalau saya berusaha baca sejarah ya, seperti kalau tahun minggu kemarin kita bicara terkait dinasti politik begitu, kok kayak polanya seperti sampaikan Mas David tadi, ini seolah tidak bisa nggak bergeser dari tradisi Jawa era feodal begitu. Saya kira ini juga terjadi pada praktek koruptif, bagaimana praktek kerja, katakan dalam konteks korupsi, dalam konteks melayani itu kok nggak jauh beda kayak praktek priayi begitu. Padahal sebenarnya secara sistem itu juga sudah diatur begitu, bagaimana rekrutmen ASN dan lain-lain itu. Saya kira Mas David bisa memberi elaborasi, tadi sudah menjelaskan itu secara menarik, mungkin bisa memberi elaborasi bagaimana transisi kebudayaannya yang menurut saya kok nggak terlalu berubah, padahal
prakteknya nggak terlalu berubah, padahal sebenarnya dalam konteks era, dalam konteks infrastrukturnya itu sudah menurut saya udah ini good governance begitu, saya kira itu untuk Mas David saya kira. Yang kedua, pertanyaan untuk Mas Pur, ini satu hal yang menurut saya basic ya terkait definisi dari netralitas, Mas. Netralitas itu definisinya apa sih begitu? Katakan kalau tadi lebih banyak bahas ASN ya. Saya coba nyoroti terkait incumbent sama non incumbent begitu. Praktek bagaimana ternyata ukuran netralitas itu ketika yang dijadikan ukuran adalah incumbent dan non incumbent begitu. Kalau netral kan berarti harus berangkat dari 0-0 begitu. Nah, sementara kalau incumbent itu sudah punya banyak modal menggunakan, katakan kita mengidentifikasi bahwa itu programnya dia sebagai sebagai kepala daerah yang sekarang, apa bagian dari kampanye. Saya kira secara modal pun secara modal konteks itu ya, secara modal pun sebenarnya sudah enggak berbeda begitu antara incumbent dan non incumbent begitu. Idealnya memang ya ini harus cuti dan lain-lain begitu. Selama ini pengalaman terkait mungkin ada nggak mungkin di Jatim bagaimana Bawaslu terus menemukan praktek yang dilakukan incumbent dan itu merupakan bagian dari ketidaknetralan birokrasi begitu. Jadi selain ASN mungkin saya minta ulasan paling nggak untuk pengkajian di riset yang rencana kami lakukan adalah terkait praktek-praktek yang dilakukan oleh incumbent begitu yang akan maju lagi. Saya kira itu Mas Pur, terima kasih. Langsung saya kepada Pak David Krishna Alka bisa menanggapi pertanyaannya Mas Radius terkait dengan budaya birokrasi di Indonesia. Ya. Silakan. Ya, mengenai kenapa tidak berubah-ubah padahal tampaknya manajemen dan kita sudah good governance, sudah secara konsep, secara ini sudah matang, apalagi sudah ada soal mentalitas, kita sudah menggerakkan revolusi mental, tetapi kok kultur di berbagai macam aspek tata kelola pemerintahan kita, budaya itu masih ada. Padahal zaman sudah berganti, kita hanya tinggal memainkan jari untuk mencari informasi dan segala macam, untuk mendapatkan informasi tentang pendidikan politik, mendapatkan informasi tentang bagaimana kita saling menghargai orang, bagaimana fenomena tata kelola pemerintahan di berbagai negara, kita bisa belajar, kita tinggal lihat YouTube, kita tinggal lihat klik, tapi mentalnya masih tetap ada. Walaupun modern, walaupun digital era, tapi mental ABS atau mental itu tetap masih ada. Tapi memang yang perlu diperkuat itu ya mungkin klasik ini ya, klasik tapi sangat signifikan menurut saya, yaitu berangkat dari pendidikan keluarga, pendidikan demokrasi di keluarga, pendidikan demokrasi di sekolah, dan pendidikan demokrasi di tiap tonggak generasi. Itu penting saya rasa Mas Radius ya. Jadi memang persoalannya saya sepakat, memang kenapa saya tidak lepas dari itu, lepas dari apa yang sudah sampaikan tadi, mentalitas itu. Ya karena masih ada, masih terlihat di depan mata, transaksi, misalnya transaksi politik uang masih berjalan, katanya tanpa mahar, tapi tetap aja di belakang meja alasannya untuk ini, untuk itu, untuk partai, untuk saksi. Ini bukan mahar namanya, tapi untuk ini, untuk saksi, untuk ini, tapi tetap saja berjalan mentalitas koruptif ketika pilkada ya. Tetapi memang tonggak dan fondasinya ada di hukum dan undang-undang ya, karena birokrasi itu harus taat pada undang-undang, bukan taat pada pejabat birokrasi, bukan taat pada birokrasi itu sendiri. Jadi sejauh mana pengawas seperti Bawaslu, ASN ada komisi pengawas ASN-nya. Nah itu yang menjadi pejuang utama. Dan ketiga adalah civil society, masyarakat, kita semuanya untuk pemuda Muhammadiyah. Ini ada Pak Sekjen
di Jawa Timur itu punya peran penting untuk mengawasi demokrasi yang berkeadaban tumbuh kembang di Jawa Timur. Saya pikir begitu, Mas. Agak susah juga karena posisi sebagai pengamat hanya bisa menulis dan kadang gelisah dan ini. Tapi ada di Ngomporin ya. Ada di Mas Purnomo sekarang sebenarnya. Oke Mas, mungkin itu aja ya. Mungkin kalau detail soal netralitas itu ada di komisi, saya baca di materi komisi ASN itu ya, ada kalau teman-teman searching di websitenya itu ada kategori netralitas dan tidak, mulai dari paradigmanya sampai soal turunannya. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya Mas Pak David Krishna Alka. Mas Radius, apa ada tanggapan? Oh, yang pertanyaan kedua. Monggo, Bapak Purnomo bisa menanggapi pertanyaan Mas Radius yang kedua terkait netralitas yang sesungguhnya. Oke. Monggo Bapak, silahkan. Ya, jadi memang benar gitu kan. Tapi lebih ke ujian doktoral, ujian sidang terbukanya doktoral, karena pertanyaannya itu antara bertanya dengan ngetes dan dengan menggunakan referensi itu jadi beda, tipis banget gitu kan. Jadi saya saya nggak bertambah botak saja setelah sesi kali ini, kayaknya saya sudah bersyukur gitu kan. Ya, jadi yang pertama terkait dengan Mas Samsul Arifin tadi ya. Apa yang dilakukan Bawaslu, apakah hanya mengidentifikasi. Jadi teman-teman sekalian, khususnya Mas Samsul Arifin, sebagaimana saya tadi sudah ceritakan bahwa kami di Bawaslu, kami di Pengawas Pemilu itu bisa mendapatkan temuan atau menerima laporan, mendapatkan temuan ataupun menerima laporan. Itu kemudian kami lakukan kajian, dan kalau terbukti berdasarkan hasil kajian kami terbukti, maka akan kami rekomendasikan kepada KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, yang memang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi, untuk memutuskan untuk memberikan sanksi atau tidak memberikan sanksi atas perbuatan netralitas itu ke ASN. Jadi itu yang kami lakukan. Dan pertanyaan kedua, apakah mungkin kalau Bawaslu melakukan proaktif? Justru yang kami khawatirkan, kami terlalu aktif, Mas Samsul. Kenapa? Karena dari angka 16 ASN yang terduga, 14 itu dari hasil kerja pengawasan, yaitu proaktif kami melakukan pengawasan di lapangan. Kenapa tadi kalau Mas David tadi bilang, ayo wis, apa yang bisa saya bantu? Karena saya yakin Mas David bukan cuma bisa nulis, tapi juga punya peran yang penting untuk ngomporin teman-teman supaya aktif dalam melakukan pengawasan gitu kan. Itu terkait dengan Mas Samsul Arifin. Yang kedua, Mas Radius matur suwun. Kalau kami secara legal, secara hukum, kami memang harus mengambil itu dari pasal 9 ayat 2 Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Itu definisi hukum yang kami gunakan dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Nah, definisi itu sendiri kemudian kami turunkan ke beberapa indikator-indikator atau bentuk-bentuk kegiatan yang patut diduga sebagai bentuk pelanggaran netralitas ASN. Nah, yang saya sayangkan adalah bahwa memang kita tidak pada posisi yang menilai netral antara petahana dan non-petahana, Mas Radius. Karena itu realitas politik yang memang tidak bisa kita nafikan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada realitas hukum yang mendukung hal tersebut. Realitas hukumnya dari kacamata kami yang pertama adalah misalkan dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum pencalonan sampai dengan 6 bulan sesudah penetapan pasangan calon terpilih. Yang kedua, tidak boleh menggunakan fasilitas publik negara dalam melakukan kampanye atau yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Jadi
dua hal itu yang menjadi kerangka dari peraturan perundang-undangan kita untuk mencegah agar realitas politik antara petahana dan non-petahana ini tidak semakin meruncing, tidak semakin jauh, tapi memang kondisi kontestasinya bisa sama-sama relatif di angka yang nol, sama-sama sama, walaupun memang secara realitas politik itu tidak bisa sama. Gitu Mas Radian, Mas Samsul Arifin, terima kasih. Kepada Mas Samsul Arifin atau Mas Radius, apa ada sanggahan atau tambahan mungkin? Oke, Wel, makasih, Wel. Oh, iya. Mas Samsul Arifin? Nggak ada sepertinya. Baik, rekan-rekan yang lain mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi? Pak Ketua, Wel, Pak Ketua PPM itu. Monggo, Ustadz Diki. Monggo. Saya Anda Pak Samsul Hidayat juga. Silahkan, monggo. Halo Pak Ketua. Pak Ketua PPM. Ada yang ditanyakan? Bapak Samsul? Oke, Bapak Samsul. Saya menyimak aja dari jauh. Oh. Mengamat luar Jawa Timur. Orang Jawa Timur tapi di luar Jawa Timur. Okay. Monggo Pak Samsul. Rekan yang lain mungkin ada yang... Itu ada Mbak Vika, Mbak Vela. Oh, nih. Mbak Vika, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Vela. Ya. Dari materi yang telah disampaikan tadi, kita tahu bahwa calon kepala daerah yang incumbent atau yang memiliki hubungan dengan petahana memiliki luxury atau keistimewaan untuk mengendalikan aparatus sipil begitu. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah sosiodemografi yang dapat dilakukan agar dapat menghancurkan kultur politik dan birokrasi yang feodal di Indonesia itu, yang mungkin udah menjamur di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Bel. Itu saya tanyakan sama Mas David. Monggo, Bapak David, langsung ditanggapi. Bisa langsung ditanggapi. Pertanyaan yang ngeri ini. Agak susah menjawabnya ketika secara sadar atau tidak sadar saya dan kita semua masih mengalami itu. Kadang berbuat juga seperti itu. Nah, memang ruang didik dan otak besar kita harus dijaga untuk tetap mensosialisasikan bahwa kultur yang dapat merugikan orang lain, baik itu di semua kultur, baik di kultur Minang, Jawa, semuanya ada bibit-bibit feodal dan bibit-bibit itu tumbuh dan sudah berkecambah, istilah Buya itu ya, udah berkecambah di berbagai negeri dengan watak dan khas yang berbeda. Nah, untuk menghancurkannya memang harus ada cara baru kita untuk berdemokrasi, cara baru kita dalam mengelola birokrasi, manajemen yang mungkin sekarang sudah baik ya soal undang-undang dan aturan yang sudah ada, tetapi memang realisasi di bawahnya itu yang masih berurat dan mengakar. Jadi memang
pendirian saya masih tetap pada penegakan hukum dan undang-undang itu tadi berlangsung di semua birokrasi baik di pusat maupun daerah. Tetapi kalau kultur politik kita masih bebal seperti ini, akan susah baik secara sosiodemokrasi maupun sosiodemografi itu akan hilang secara utuh karena politik transaksi kita masih dominan. Karena keterkaitan antara kultur birokrasi dengan kultur politik secara umum itu sangat kuat menurut saya. Karena kalau transaksi politik dan permainan politik identitas juga masih menguat, akhirnya di dalam birokrasi sendiri pun tumbuh juga seperti apa yang saya sebutkan tadi, karena efek karena kulturnya sama atau karena keluarga atau karena ingin mendapatkan proyek dan segala macam, itu juga masih tumbuh karena memang kultur politik kita masih bebal secara umum. Apa yang sering dikatakan Buya, politisi kita mesti Buya, maksud saya ini Buya Syafi'i Ma'arif ya, masih seperti ikan lele. Jadi mengeruh, apa istilah, teman-teman bisa searching tentang politisi ikan lele menurut Buya Syafi'i Ma'arif, dan juga politik kita banyak politik gincu. Nah, itu banyak istilah-istilah yang menarik yang disampaikan oleh Buya Syafi'i tentang bagaimana menjaga kewarasan demokrasi dan politik kita agar tidak tumbuh dan berkembangnya budaya feodal dan budaya korup di negara kita. Kalau kultur politiknya masih tidak bagus, sekarang aja tingkat demokrasi kita masih menurun karena berbagai macam soal tentang politik dan identitas dan kebijakan pemerintah, dan juga terkatupnya kebebasan berpendapat karena beberapa undang-undang yang membuat elemen demokrasi merasa tertutupi. Mungkin itu menurut saya, Mbak Vika ya. Kalau kurang mungkin bisa kita berdiskusi lebih lanjut tentang soal kultur ini. Karena menurut saya ya, selain hukum itu panglima tertinggi itu adalah kebudayaan. Kan kata orang politik itu adalah panglima, tetapi kultur itu ada panglima. Di berbagai negara, Mesir itu jatuh karena kultur politiknya rapuh. Di Libya itu jatuh karena kultur politiknya rapuh. Di beberapa negara itu ya karena kultur politiknya itu rapuh. Karena feodalisme, koruptif dan segala macam. Akhirnya negara akan menjadi antah berantah. Jadi kebudayaan selain politik adalah panglima, kebudayaan juga adalah panglima menurut saya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak David Krishna. Mbak Vika bagaimana? Ada itu tanggapan? Sudah Mbak, makasih Bapak David. Langsung saja ya. Mungkin ada teman-teman yang lain, mungkin rekan-rekan lain yang ingin didiskusikan. Kalau memang sudah tidak ada, saya akhiri ya sesi tanya jawab kali ini. Kepada Bapak Direktur Pusat mungkin bisa memberikan itu kata penutup. Baik. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas David Krishna Alka, senior kita di PP Pemuda, juga di Ma'arif Institute. Lalu ada Pak Purnomo, saya sebut Pak aja karena ini ya, biar berwibawa, walaupun sepantaran. Dan kawan-kawan lain, termasuk Pak Dr. Syamsul Hidayat yang juga berkenan hadir di forum kita. Jadi diskusi ini adalah kerjasama antara Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi atau Pusat Universitas Muhammadiyah Surabaya dan
pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Kami menganggap dan sepakat bahwa kemudian netralitas birokrasi itu bisa menjadi salah satu barriers atau salah satu penghambat dari jalannya demokrasi yang luber dan jurdil. Atau dalam konteks ini kita membicarakan demokrasi lokal di Jawa Timur. Kita melihat ada beberapa persoalan, kita coba mapping Mas David, Mas Purnomo, dan kawan-kawan sekalian untuk memberi gambaran atau hipotesis terhadap rencana riset kita selanjutnya yang mengambil situasi dan kondisi politik di 19 kabupaten kota di Jawa Timur. Kami melihat ada setidaknya 4 indikator terkait dengan netralitas birokrasi ini dapat menjadi hambatan serius atau dapat menjadi ancaman serius dalam konteks demokrasi di Jawa Timur. Yang pertama adalah mobilisasi dukungan yang itu digerakkan oleh aparatus sipil negara. Ini mungkin kita bisa lihat cukup jarang ya, karena kita melihat bahwa proses permainan dari ASN itu tidak akan dilakukan dengan terang-terangan. Tetapi kalau kita membicarakan kultur dan budaya politik dan birokrasi kita yang masih feodal, yang kedua adalah sistem meritokrasi yang tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh di dalam konteks birokrasi kita di Indonesia, itu dapat menjadi salah satu penanda bahwa birokrat atau ASN itu dapat menjadi pemain dalam konteks elektoral atau dalam konteks pemilu. Keterlibatan ASN dengan dagang pengaruhnya, tadi ada Mas Ari yang menyampaikan terkait dengan dagang pengaruh atau trading of influence, itu juga menjadi suatu persoalan serius. Bahwa sampai saat ini kemudian tidak diakuinya konsep dagang pengaruh di dalam konteks menjadi suatu diskursus korupsi, itu menjadi suatu persoalan yang penting bahwa kemudian dagang pengaruh itu luput dari tindakan atau luput dari pengamatan kita. Bahwa kemudian birokrat dan pemerintah lokal dengan segala macam kekuasaannya itu juga dapat melakukan intervensi. Apalagi kita membicarakan rezim perizinan kita hari ini yang kemudian diobral dalam tanda petik. Itu menjadi satu penanda bahwa kemudian oligarki juga dapat bermain dalam konteks mempengaruhi situasi demokrasi kita di Jawa Timur. Langsung saja saya sebutkan, misalkan kalau kita membicarakan konteks industri ekstraktif, katakanlah pertambangan, di daerah-daerah rawan misalkan di Banyuwangi, kita membicarakan di Jember, ada Blok Silo, di Banyuwangi ada Tumpang Pitu, di Tuban ada Blok Jenuh, dan di beberapa daerah lain, itu justru menjadi satu penanda bahwa terbukanya kemudian rezim perizinan yang diobral ini, di satu sisi akan juga berdampak pada netralitas ASN dalam rangka mempengaruhi kontestasi pilkada itu sendiri. Selanjutnya adalah terkait dengan penggunaan fasilitas negara. Kita memahami betul apa yang ditanyakan oleh Mbak Vika tadi, terkait dengan luxury atau berbagai macam keuntungan yang didapatkan oleh kepala daerah yang incumbent atau memiliki hubungan. Misalkan istrinya diajukan di pemilu kada ke depan. Misalkan kalau kita membicarakan Sumeneb atau kita membicarakan kita membicarakan Banyuwangi, itu justru menggunakan fasilitas negara dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana anggaran APBN ataupun APBD, apalagi sekarang di tengah situasi pandemi COVID, itu justru menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan atau membuat birokrasi atau ASN kita tidak netral. Ini maka dari itu kemudian penyelenggara negara dalam hal ini kita menitipkan satu pesan khusus, mungkin mengattach khusus kepada Bawaslu misalkan, untuk kemudian membuat suatu langkah-langkah proaktif barangkali terkait dengan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk pengungkapan bahwa di sana juga terjadi ketidaknetralan birokrasi kita, seperti itu. Yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita menyoroti sektor keamanan, dalam hal ini polisi yang masuk dalam konteks masih dalam kategori aparatus sipil, itu justru menjadi satu penanda penting bahwa kemudian ya ini cukup vulgar ya, polisi atau bisa juga kita sebut sebagai juga ada TNI di sana, reformasi di sektor keamanan yang kemudian merambah di mempengaruhi atau mengintervensi baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan, itu justru juga menjadi catatan penting.
bahwa kemudian penyelenggara kita challenge ya, bagaimana kemudian keberaniannya, apalagi dalam konteks ini adalah reformasi dui fungsi ABRI, reformasi dui fungsi kepolisian itu justru juga tidak dapat berjalan dengan maksimal, sehingga itu juga akan menjadi potensi yang sangat besar untuk kemudian mempengaruhi atau menjadi penanda dari netralitas birokrasi. Nah, poin-poin ini kemudian kita bawa dan kemudian juga masukan-masukan dari Mas David, kemudian Mas Purnomo dan kawan-kawan sekalian yang ada di dalam diskusi hari ini akan kita bawa di dalam kajian yang lebih matang di internal pusat dan PWPM Jawa Timur untuk kemudian kita bisa terjun di lapangan untuk mengcapture situasi mutakhir terkait dengan konteks demokrasi di Jawa Timur. Kami berharap banyak insight, banyak masukan-masukan, banyak hal-hal apa yang kemudian perlu kita perbaiki sehingga kita ketika turun di lapangan akan memiliki senjata yang lengkap. Sehingga fenomena apa yang perlu kita capture, perlu kita lihat, itu bisa kita ungkapkan dalam rencana riset atau hasil riset kita ke depan. Terima kasih Mas David Krishna Alka, perkenanannya di tengah kesibukannya untuk memberi banyak masukan kepada kami terkait dengan netralitas dan kultur budaya birokrasi kita yang masih feodal. Lalu ada Mas Purnomo terkait dengan data-data, itu sangat kami butuhkan untuk rencana riset kami ke depan dan kawan-kawan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. saya kira yang disampaikan oleh Bapak Satria itu merupakan garis merah dari riset yang akan dilakukan oleh Pusat Universitas Muhammadiyah Surabaya yang bekerja sama dengan PWPM Jawa Timur. Nah, saya minta kepada Pak David Krishna dan juga Pak Purnomo untuk dapat memberi saran maupun masukan dan juga sekaligus memberikan closing statement pada acara kajian pusat kali ini. Monggo silakan. Pak Purnomo atau Pak David dulu, silakan, monggo. Izin Mas David. Teman-teman sekalian, saya berterima kasih terhadap kesempatan ini karena saya juga kembali diingatkan bahwa saya sesungguhnya punya latar belakang sebagai masyarakat sipil dulu sebelum masuk ke dalam sistem. Saya sih berharap ini tidak berhenti di sini. Saya sudah pada saat waktu Mas Satria dan teman-teman mampir ke kantor, saya juga sudah mencoba untuk menawarkan, monggo dimanfaatkan keberadaan kami di 19 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, aksesnya, informasinya, datanya, atau pengetahuannya yang mungkin memang menjadi kebutuhan dari teman-teman. Dan kami sebagai lembaga negara yang orangnya dibiayai melalui pajak rakyat sangat terbuka jika memang ada yang bisa kami lakukan untuk tegaknya demokrasi yang berintegritas. Gitu mungkin Mbak Vela, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak David. Ya, saya mungkin berefleksi dan melihat Jawa Timur ini menjadi tulang punggung demokrasi kita sebenarnya, karena penduduk yang banyak dan jangkauan pilkada yang sangat luas, maka teman-teman pemuda WPM Jawa Timur mempunyai tugas berat untuk mengawasi demokrasi di Jawa Timur supaya tidak cacat dan tidak bobrok. Nah, itu poin pentingnya saya lihat ya, karena seluruh elemen PWPM pasti ada di berbagai stakeholder, ada di Bawaslu, ada di KPU, ada ASN, ada di akademik, ada di macam-macam, dan supaya tetap menjaga kekuatan bersama mengawasi demokrasi yang berkeadaban tumbuh kembang di Jawa Timur. Mungkin itu saja menurut saya. Terima kasih Mas Satria dan Mas Purnomo, Ketua PWPM dan semuanya. Salam hormat. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kajian kali ini dapat
disimpulkan bahwa birokrasi ini merupakan suatu entitas yang penting bagi suatu negara. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya netralitas pada birokrasi untuk menciptakan pilkada yang sehat dan juga bermartabat untuk kedepannya. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada pemantik dan juga para pembicara pada kajian hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang berpartisipasi dalam acara kajian pusat kali ini. Saya sampaikan Sama-sama. Saya mohon maaf apabila selama kajian berlangsung terdapat salah ucap maupun perbuatan. Demikian saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur suwun teman-teman. Pak Purnomo. Siap. Izin langsung pamit. Kasih semuanya. Sangat. Izin pamit ya. Oke. Mas David, matur nuwun. Oke, Satria izin semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satria. Matur nuwun Pak Sekjen. Siap menerima perintah. Saya izin dulu ya. Ye. Yo. Assalamualaikum.